Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun ame simkuring wasta Sayadin Jamaluddin, perwakilan di komunitas Aksara Sunda Bogor. Langkung dipayun ngaturkeun nuhun ka pembawa acara sareng ka penata acara nu sanesna anu parantos mesihan tempat kanggo nyampaikeun ngadugikeun sababaraha poin perkawis pemasangan keyboard Aksara Sunda dina HP Android. Aya sababaraha aplikasi anu tiasa dipasang keyboard Aksara Sunda dina Android dan tawisna Kimen keyboard Aksara Sunda Multilink sareng seueur keneh anu sanesna. Urang cobian di dieu ngabahas perkawis pemasangan dina Kimen dina pemasangan keyboard Aksara Sunda ngangge aplikasi Kimen. Engke dilajeng karena pemasangan keyboard Aksara Sunda baku, lajeng karena Multilink anu baris didugikeun sakitu tina Multilink engke aya deui langkungna kanggo pemasangan aksara Sunda kuno, aksara Kawi sareng aksara Nusantara sanesna nganggo deui aplikasi penginten. Langsung wae karena tutorial kahiji. Pemasangan Kimen kita langsung buka aplikasi Play Store di Android kita masing-masing untuk pemasangan Kimen. Cara dan cara-caranya udah ada juga di Kairaga, dibahas tuntas di situ. Bahkan berikut font-font aksara yang mau dipasang di aplikasi Pixelab juga udah komplit banget di situ. Kita buka Play Store. Kita cari, ini udah ada Kimen for Android. Lalu kita install. Kita tunggu install, emang agak lama. Nah, sudah terinstall. Bila sudah terinstall, kita buka saja langsung. Tampilkan mulai saat ini udah langsung checklist. Kita klik pengaturannya. Klik lagi setelan. Kita alihkan bahasanya. Bahasa dan tampilan Indonesia. Lalu kita keluar lagi. Nah, kita klik lagi. Gunakan Kimen. Gaya dan tampilan seperti ini kita rubah ke Indonesia.
tambahkan yang ini, pasang dari berkas lokal HP Anda, kita klik. Nah, ini sudah termasuk, sudah sekaligus terpasang. Ya, terbang. Pasang dari Kimen. Kita kembali. Kita tunda dulu yang ini karena ini filenya belum ketemu nih. Kita buka yang lain saja. Kita beralih lagi, kita buka Play Store lagi. Kita menuju ke pemasangan keyboard aksara Sunda selanjutnya, yaitu keyboard aksara Sunda. Telusuri di Play Store. Nah, ini udah ada. Kalau belum ada kita ngetik langsung. Berhubung ini udah ada, kita langsung klik aja. Kita install. Setelah terinstall baru kita buka. Kita iyahin aja, mohon aktifkan. Nah, di sini kita centang dulu, checklist dulu. Oke. Oke aja. Kita pilih di sini keyboard aksara Sunda. Tampilannya seperti ini. Sudah dijelaskan langsung dari sana. Sampurasun semuhun, kita jawab Brampes, kita klik semuhunnya. Kita cobi di dia, nih ada. Kairaga. Kita coba Kairaga. Nah, kita keluar, kita coba ngetik di aplikasi yang lain, di WA. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba aja kirim. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dari keyboard aksara Sunda juga seperti ini, juga ada konverternya, pensi konverternya, yaitu semacam kita bisa ngetik pakai aksara Latin lalu di konverter. Kita hapus Latinnya, kirim setelah jadi kita kirim ini yang jadinya, aksara yang sudah jadi. Hampir sama aplikasinya, logonya juga hampir sama. Seperti itu.
Untuk pemasangan konverter keyboard aksara Sunda sepertinya sudah cukup. Kita beralih ke aplikasi yang lain. Masih ada aplikasi Multilink O Keyboard. Kita buka Play Store seperti biasa. Telusuri di Play Store. Sebentar kita beralih. Kita telusuri di Play Store Multilink O Keyboard. Nah, ini sudah ada. Kita klik langsung. Oh, ini sudah terinstall. Kalau belum kita install dulu. Ya, berhubung ini sudah terinstall, kita buka saja langsung. Kita tandai seperti ini. Multilinknya. Nah, seperti ini. Kita kembali. Klik nomor 2. Pilih Multilink. Lalu kita kembali keluar. Kita coba di WA lagi. Coba pengetikan di WA. Tampilan seperti ini. Kita alihkan bahasanya. Bahasa yang digunakan. Southeast Asian, Asia Selatan, Asia Tenggara. Kita pilih bahasa Sunda. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba ketik. Tampilannya seperti ini untuk Sunda Baku. Kita coba. Sebenarnya ini lebih efektif. Bahkan bisa kita ganti layout. Dan juga bisa kolaborasi dengan aplikasi lainnya untuk Jipon. Untuk aplikasi lainnya kayak Jipon untuk pengetikan aksara Sunda kuno seperti ini. Nah, ini. Aksara Sunda kuno tampilannya seperti ini. Juga untuk aksara lainnya seperti aksara Jawa kuno. Tampilannya seperti ini. Nanti kita jelaskan di sesi selanjutnya. Berikut cara pasang ponnya melalui aplikasi Jipon dan Multilink. Oke, kita lanjut ke pemasangan
aplikasi Jipon. Seperti biasa kita cari di Play Store. Cara-cara pemasangan PON melalui aplikasi Jipon tentu harus ada bahannya, beberapa bahan, diantaranya aplikasi Multilink keyboard, aplikasi Jipon, PON aksara yang tentu bisa kita dapat di download di Kairaga, sudah tersedia komplit di sana. Terus aplikasi lainnya bukan aplikasi ya, ini semacam tata letak pengetikan atau modifikasi layout untuk pemasangan aksara kunonya. Kita buka Play Store-nya. Kita telusuri. Jipon Jipon 3. Nah, ini sudah ada Jipon 3, kita download langsung. Berhubung di sini sudah tersedia, kita tinggal update saja. Selain Jipon, kita juga sudah mempersiapkan Multilink kayak begini. Multilink yang tadi kita pasang harus sudah siap. Langkah pertama yang kita buka untuk pemasangan PON di aplikasi Jipon, kita buka Jipon. Nah, seperti ini tampilannya. Klik lokal pojok kanan bawah. Kita klik logo AA. Kita cari PON yang sudah kita download tadi, di mana kita menyimpannya, di penyimpanan apa. Kalau saya biasa nyimpan di WhatsApp. Lalu kita buka WhatsApp media, WhatsApp dokumen. Nah, di sini udah ada beberapa pilihan PON yang akan kita pasang. Kita coba pasang yang ini saja. Yang aksara Nusantara 8 yang udah kita download dari Kairaga.
Kita checklist, oke. Klik apply. Klik send phone. Lalu kita klik lokal. Kita klik phone lokal. Nah, langsung kita custom GPON, terapkan. Lalu kita coba seperti apa tampilannya. Oh, kita alihkan dulu ke multi-link sepertinya. Maaf agak terganggu nih. Zoom-nya terputus. Mungkin Abah bisa bantu sambungkan lagi atau yang lainnya, maaf. Maaf agak terganggu, tadi sudah sampai mana ya? Kita lanjut lagi. Ke pengaturan.
Tampilannya seperti ini kurang lebih, untuk aksara Latinnya seperti ini, dan untuk aksara Sundanya seperti ini, Sunda bakunya. Nah, seperti ini. Dan untuk aksara Jawanya seperti ini. Ini aksara Jawanya. Selain aksara Nusantara modern juga kita bisa pakai papan ketik aksara Sunda kuno seperti SSKK. Tinggal kita modifikasi layoutnya aja, pemasangan layout. Kita alih ke Sunda. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk yang Sunda kunonya, SSKK ini, font SSKK. Dan tentu harus kita download dulu fontnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua sudah ada di Kairaga. Dan cara ngedownloadnya sudah dibahas tadi duluan. Kita tinggal cara pemasangan layoutnya aja. Kita cari layout yang mau kita pasang. Atau bisa minta dari teman melalui WhatsApp. Seperti ini, saya hubungi dulu Bu Salsa. Kita hubungi Bu Salsa, minta bagi layoutnya. Biasanya saya sendiri minta dari grup. Kita tunggu kirimannya. Atau mungkin Bang Jack bisa kirim layoutnya. Nah, ini dia sudah terkirim dari siapa nih? Oh, Sultan Jeddah. Selamat siang Pak Sultan. Cara pemasangannya kita copy dulu yang ini, kopas dulu seperti ini. Salin. Lalu kita pergi ke papan ketik. Nah, seperti ini. Kita alihkan ke Sunda. Nah, yang ini kita ganti layoutnya. Tambahkan. Tempel. Nah, sepertinya sudah. Kita oke. Nah, tampilannya seperti ini.
Jadi tampilan seperti ini, cara pemasangannya praktis, tampilannya seperti ini, kita coba ketik. Kagak ngacajanya, tada napa bama. Tampilannya aksara Buddha gunung seperti ini. Untuk tampilan yang lainnya, tentu setelah pemasangan layout, pemasangannya sudah seperti tadi, tinggal kita minta layoutnya. Kalau sudah terpasang aksara Nusantara di Jipon sama Multilink, nah ini tampilan di untuk aksara kawinya Jawa. Barangkali ada yang mau mempelajari lebih lanjut, bisa belajar di Android. Seperti ini tampilannya. Rataya Sadaru. Kurang lebih seperti itu. Bahkan ada juga kalau sudah terpasang Agnus, bahkan ada juga layout Latin bisa kita pasang, kita ketik Latin, nanti tampilannya seperti aksara biasa, aksara Sunda baku atau aksara Jawa atau aksara lainnya, tapi papan pengetikannya Latin, cuman saya nggak pasang di sini. Sepertinya bahasan kita sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya lewat WA atau bisa lewat inbox juga bisa. Nama Facebooknya Pajila Jena atau di grup bisa nanya SC Cianjur. Nah, sekalian nih kampanye grup kita cari ya. Tuh, udah banyak di saya. Komunitas Aksara Sunda Bogor. Di sini kita bukan hanya membahas aksara Sunda saja. Lintas ada beberapa aksara yang kita bahas di sini. Seperti ini nih. Nah, ini aksara baku. Tentunya yang kita bahas duluan aksara yang ini. Setelah kita paham, baru kita melangkah. Terserah mau pilih yang Buddha Gunung, Buddha SSKK. Aksara Sunda kunonya ada, aksara cacarakan bahkan juga bisa kita saling berbagi atau mungkin sekedar nanya dengan jawaban yang sederhana. Aksara kawali bisa dipertanyakan. Adapun cara pengetikan pon kreasi, ini kita baca judulnya, cara pengetikan pon kreasi ngetik di laptop. Ini juga ada, kita tinggal comot kalau mau belajar, kalau sudah terpasang di laptopnya. Nah, yang ini aksara Buddha Gunung setil SHH, Sang Hyang Hayu. Juga kita pelajari di sini, bahkan yang lainnya juga aksara Sunda CRP kita pelajari juga. Kalau perlu semua aksara Nusantara di komunitas aksara Sunda Bogor kita pelajari. Dengan cara ya saling berbagi lah gitu. Soalnya kita juga nggak ada yang ahli-ahli banget gitu. Cuman saling berbagi aja, sharing sesama anggota. Rupanya cukup pembahasan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.